Jadi yang dari awal kita memang cuma rumahan, sekarang kita sudah punya pabrik. Mungkin nggak terlalu besar, tapi aku sangat bersyukur karena pabrik kita pun sudah BPOM dengan mesin yang jauh lebih baik dan terus bisa berkreasi untuk ngebuat beberapa bisnis-bisnis baru ke depannya. Jadi itu bener-bener dulu kita ngide banget di rumah dengan mesin apa adanya kita bisa ngebuat selai dari kacang jadi bubuk dengan proses yang cukup panjang. Tapi dari produk itu sama produk hari ini jauh banget ya, maksudnya kita udah improve dari industri rumah dan terus berkembang sampai sekarang. Untuk omset sendiri yang di awalnya kita cuman masih belum sampai 10 juta sebulan, sekarang kita udah ratusan juta setiap bulannya. Kalau bisnisku sendiri bergantung sama aku as the business owner yang turun terus setiap hari, berarti ada yang salah dengan bisnisnya. Perkenalkan, aku namanya Jonathan, biasa panggilannya Joe aja. Kalau bisnisku namanya Lean Lab. Kita adalah produsen makanan sehat yang memang lebih fokus ke nilai gizi, kalori, tapi tetap rasanya enak. Jadi aku tahun ini 30 tahun, kalau untuk lokasi kita awalnya di Bali. Tapi sekarang kita produksinya di rumah produksi dan operasional semua pindah ke Tangerang. Jadi kalau Lean Lab sendiri, aku mulai karena aku sendiri dulu mantan obesitas. Aku coba buat produk ini, coba buat brand ini supaya bisa jadi solusi buat semua yang lagi mungkin mau ngurangin berat badan atau lagi mau memulai pola hidup yang lebih sehat. Nah, dari situlah aku ngebuat Lean Lab ini. Kalau untuk Lean Lab sendiri, memang kita adalah produsen makanannya langsung. Dan untuk produk, kami awalnya memang menjualnya secara online semuanya dari marketplace yang tersedia. Tapi kami sekarang juga udah mulai memasuki beberapa supermarket dan juga melakukan bisnis B2B dengan beberapa restoran, beberapa kafe, mereka langsung menggunakan produk kita. Jadi kalau produk kita ada beberapa produknya, ada dari selai kacang bubuk, ada juga granola, ada bumbu masak, dan beberapa produk lainnya, termasuk minuman. Semuanya kita tetap fokusnya adalah untuk gimana caranya ngebuat makanan rasanya tetap enak, tapi kalorinya lebih rendah, kemudian gulanya juga lebih rendah, dan tetap bisa dikonsumsi tiap hari. Kembali lagi semua memang namanya juga usaha, harus diusahakan ya. Apapun yang aku lakukan, aku coba selalu berikan yang 100/100. Dan termasuk juga dari saat kita menentukan produk, dari cara kita melayani customer juga. Dan aku big believer kalau aku usahakan buat jangka waktu yang panjang. Dan mayoritas customer kita itu adalah customer yang repeat. Jadi kami selalu mengusahakan supaya untuk selalu jujur dan apa adanya. Dan memang akan butuh waktu ya, kita nggak overclaim, nggak terlalu menjanjikan yang terlalu besar, tapi setelah mereka percaya sama kita jaga hubungan itu, kita berikan lebih banyak produk-produk lagi, dan itu bertumbuh sampai sekarang. Kalau untuk backgroundku sendiri, memang keluarga wirausahawan. Aku sempat kuliah, dapat beasiswa di China, di Beijing. Nah, kemudian pas kembali ke sini, sempat kerja di marketing untuk penjualan rumah 4 tahun, kemudian pas COVID layoff, dan di situ dapat kesempatan buat bisa ya udah coba dari industri rumahan dulu, kita mulai aja seperti itu. Betul, marketnya sangat besar dan memang ada sempat akselerasi yang cukup besar pada saat COVID. Kesadaran, kemudian juga makin banyak influencer ataupun yang bisa berbicara secara publik memberitahukan berapa pentingnya makan sehat, memiliki pola hidup yang sehat, dan juga cara-caranya. Jadi mungkin customer-nya juga sudah semakin ready untuk menerima produk kita. Dan sejujurnya memang untuk opsi masih sangat terbatas. Jadi memang pilihannya masih kurang banyak yang memang bisa betul-betul transparan dan juga nggak mengecewakan customer lah. Jadi yang aku pelajari yang lumayan penting itu adalah tentang relasi. Karena di situ aku kalau untuk waktu dulu properti kan memang nilai transaksi cukup besar. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat penting dan gimana caranya kita bisa nge-build relasi dengan customer. Dan itu sangat ngebantu buat aku sampai sekarang karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan dalam bisnis pasti harus bisa berelasi dengan orang, membangun kepercayaan, dan kita harus tahu mencari apa sih kebutuhan mereka. Dari situ baru kita cuma perlu memenuhi kebutuhan tersebut. Sama seperti pada saat kita bikin produk, kita nggak selalu bikin sendiri. Jadi apapun yang kita melakukan, kita selalu invite customer kita berikan mereka customer langganan kita buat cobain dulu. Jadi mereka sudah oke dan memang itu adalah kebutuhan dari mereka, baru kita lanjutkan produknya.
Jadi waktu kita mulai Lean Lab sendiri itu pas COVID, semua harus stay di rumah, kemudian kita di lay off juga. Nah di situ aku ngelihat ada satu produk di Amerika, dia itu selai kacang bentuknya bubuk, dan jujur dulu aku konsumsi juga karena memang kan dia bisa buat produknya rendah kalori dan jauh lebih sehat. Dan aku lihat di Indonesia memang masih belum ada, bahkan di Southeast Asia juga belum ada. Dan kita pikir menarik nih kalau kita coba bikin. Jadi itu bener-bener dulu kita ngide banget di rumah dengan mesin apa adanya, kita bisa ngebuat selai dari kacang jadi bubuk dengan proses yang cukup panjang. Tapi dari produk itu sama produk hari ini jauh banget ya, maksudnya kita udah improve. Nah kita coba buat, kemudian akhirnya menemukan formula yang kita inginkan. Menurut kita sih lebih bagus dibandingkan yang ada di luar dari segi rasa, karena mau gimana pun juga nggak bisa bohong, untuk taste Indonesia itu harus lebih strong. Sedangkan kalau yang di luar memang jauh lebih plain. Akhirnya kita dari produk pertama itu kita mulai, kemudian kita coba cari pendanaan. Kebetulan dari keluarga ada yang bisa bantu untuk pendanaan, kemudian kamu mulai buat bikin dari industri rumah dan terus berkembang sampai sekarang. Untuk yang di awal sekitar 50 juta. Jadi kalau untuk motivasi sendiri, aku dulu itu mantan obesitas juga. Jadi paham banget betapa susahnya dari segi pengetahuan, dari segi pilihan makanan, dan dari segi kesediaan makanan yang sehat dan juga tetap bisa rendah kalori. Itu jadi salah satu trigger point, karena aku dulu berhasil turunin berat badan, jujur menurut aku itu kurang tepat walaupun berhasil. Tapi sekarang dengan banyaknya informasi yang sudah tersedia di luar sana, sebenarnya jauh lebih mudah. Tapi pilihan makanannya yang nggak ada, jadi kita lihat ada gap di situ. Nah itu menjadi sebuah motivasi, bukan cuma buat bisnisnya jalan, tapi juga supaya bisa ngebantu yang memang ada kebutuhan tersebut, bisa diringankan perjalanan dietnya. Jadi kalau yang ada sekarang kan mayoritas antara mahal banget atau rasanya yang memang plain. Jadi kalau kita mungkin fokus ke sehatnya, lebih sehat, tapi untuk rasa kita nggak boleh less than 90% rasa original. Karena kalau nggak bakal berakhir kembali lagi ke makanan yang kurang sehat, seperti itu. Jadi kita mulai di tahun 2021, masih di Bali, kita mulai jualan online aja, masih ingat banget. Dulu itu sehari mungkin cuma jual 4 botol, 5 botol sehari, dan terus berkembang. Dan mungkin waktu itu produk kita masih terbatas, hanya satu aja. Dan sampai sekarang kita untuk pilihan SKU produk sudah ada 20-an. Dan terus bertumbuh dari 5-10 paket per hari. Nah sekarang kita udah sekitar puluhan ribu untuk setiap bulannya. Dan memang roller coaster ya, nggak bisa dibilang langsung selalu naik, tapi memang ada naik turun. Tapi kalau memang kita tarik garis lurus kayak mendaki gunung, jadi pasti ada turun dikit terus naik. Tapi secara garis besar selama 4 tahun ini kita berkembangnya cukup banyak. Kalau sekarang kita puluhan ribu botol setiap bulannya. Dari untuk omset sendiri yang di awalnya kita cuman masih belum sampai 10 juta sebulan, sekarang kita udah ratusan juta setiap bulannya. Waktu di awal kita berlima, termasuk saya dan kakak. Jadi kita juga yang ikut produksi, kita juga ikut yang nge-seal botol, kita yang packing, dan syukurnya bisa bertumbuh sampai sekarang. Kita sekarang sekitar 38 orang. Kalau aku sih benar-benar percaya kalau bisnis kita itu bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis ownernya juga. Itulah salah satu alasan kenapa aku dulu di 2022 kita sempat ikut Food Startup Indonesia, kemudian di tahun ini pun bisa dapat kesempatan untuk ikut DSC. Jadi DSC sendiri, Diplomat Success Challenge, itu adalah sebuah ekosistem buat wirausahawan, di mana di dalamnya sendiri mereka memiliki banyak banget program, termasuk untuk yang competition untuk mendapatkan hibah ini. Tapi di luar itu sebenarnya masih banyak banget. Jadi kita bisa bergabung dengan ekosistem entrepreneurnya. Kemudian kami juga dapat mentoring setelah melalui proses kompetisinya kemarin. Bukan cuma dari kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita, tapi circle menentukan. Jadi siapa teman-teman yang kita temukan, kemudian mentor, dan juga role model yang akan nge-push kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi kalau aku ikut program-program tersebut karena satu, melalui mengikuti program itu sudah diberikan materi-materi pembelajaran yang udah sangat spesifik untuk business owner. Kemudian mereka selalu menyediakan coaches ataupun mentor yang sudah pernah menjalankan bisnis juga, dan bukan cuma ngasih motivasi. Dan mereka itu mayoritas luar biasa baik banget. Jadi bahkan setelah program kami tetap selalu menjaga hubungan yang baik, masih tetap bisa ketemu. Kemarin ketemu sama Mbak Nilam Sari dari Food Startup Indonesia. Kali ini ketemu lagi dan masih tetap baik banget, selalu sangat support
suportif, dan ada aja setiap melalui program tersebut ada ide baru, ada kesempatan-kesempatan baru yang kalau seandainya kita cuma menjalankan bisnis kita saja mungkin nggak akan terpikirkan dan jadinya nggak bisa grow. Jadi pas ikut DSC sendiri sebenarnya itu gara-gara ada invitation dari temen. Ada temen dia juga di DEN, dia rekomen kayak harus banget ikut DSC karena bahkan buat teman aku itu sangat-sangat life changing. Jadi aku mutusin ya udah tahun ini coba ikut. Awalnya jujur lumayan takut ya karena kan itu karantinanya hampir 18 hari ikut programnya dan memang kita nggak bisa ninggalin dan nggak bisa mundur di tengah jalan. Tapi setelah membulatkan tekad ya udah coba jalanin aja, toh kapan lagi bisa ngejalanin dan dapat kesempatan untuk join. Itu luar biasa sih perjalanannya. Dari kita national selection, kemudian ada dari top 45, top 24, 12 sampai bisa di titik ini sekarang. Tapi kalau tentang juara sendiri menurut aku semua yang udah join apalagi kalau sudah sampai top 12 itu semua juara banget. Keren banget dan aku sangat-sangat inspired bukan cuman oleh para coaches atau oleh para mentor tapi juga dari teman-teman yang lain. Semuanya sih udah luar biasa dari segi bisnis, dari segi personalnya. Tapi kembali lagi sangat bersyukur karena dengan mengikuti DSC sendiri aku bukan cuman dapat additional skill, kemampuan, karakter building, tapi juga kita dapat pendanaan hibah juga. Jadi untuk hibah diberikan 320 juta dan mudah-mudahan dengan itu aku bisa gunakan untuk improve dan memperbaik lagi Lean Lab. Jadi kemarin kita sudah berhasil sampai top 12, kemudian dari top 12 itu ditentukanlah yang best of the best menurut para dekom dan para juri untuk menentukan siapa yang kira-kira memiliki 3 value-nya DSC yaitu paham, piawai, dan persona. Dan aku bersyukur banget kebetulan dipilih untuk bisa menjadi best of the best-nya. Jadi yang kemarin itu sempat dapat kritik yang cukup besar pas DSC itu perihal live stream. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa aku mutusin ya udah kurangin nih jumlah live streamnya karena menurut mereka kalau bisnisku sendiri bergantung sama aku as the business owner yang turun terus setiap hari berarti ada yang salah dengan bisnisnya dan aku bisa menerima itu dengan sangat baik dan memang adalah pilihan yang sangat pahit ya karena dengan aku melakukan itu pasti omset akan ada penurunan tapi di situ aku dipaksa untuk coba cari akal, coba berpikir gimana caranya bisa meningkatkan melalui cara-cara lainnya dan sebenarnya itu sangat-sangat input yang pahit tapi sangat-sangat baik, sangat ngebantu aku buat bisa lebih baik lagi. Iya, dan live streaming itu kalau kebetulan untuk kita adalah tempat baik untuk mendapatkan customer baru. Jadi customer barunya itu terus digali dari live stream, kemudian untuk customer repeatnya itu nanti akan bertumbuh terus seperti itu. Jadi kalau buat aku ikut DSC itu sangat-sangat merubah hidup sih. Jadi aku appreciate banget mereka punya 3 poin yang sangat penting dari paham, kemudian piawai dari segi gimana cara kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dan juga dari persona. Itu adalah sesuatu yang dulu aku mungkin cuma pikir oh yang penting ngerti bisnisnya seperti apa, kemudian kita tekunin pekerjaannya. Cuman ternyata banyak hal lain dari segi karakter dan setelah melalui proses yang lumayan panjang dan sangat-sangat seru itu banyak perubahan di diri aku dari segi karakter building, dari segi pengetahuan, dari segi ngebuka wawasan dan juga ngelihat kesempatan buat kedepannya. Aku rekomen banget sih kalau buat teman-teman entrepreneur yang baru mau memulai, yang masih muda ataupun yang sudah berjalan bisnisnya, kalau bisa ikut DSC ataupun untuk bisa ikut network ekosistem entrepreneurnya DSC. Soalnya gak seseram itu kok sebenarnya. Tapi untuk perubahan dalam hidup kalau yang aku jalanin dan teman-teman yang kita jalanin semua sih kita akuin sangat-sangat life changing. Bukan cuma dari segi kemampuan yang akan diasah, tapi juga dari segi network, karakter building yang paling mahal. Banyak perjuangan, tapi sangat-sangat worth it. Dan di 2026 akan ada season berikutnya. Jadi kalau buat aku pencapaiannya itu pastinya adalah lebih ke bisnisnya sendiri. Bisnisnya berkembang buat aku itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Untuk secara materi sendiri memang karena aku masih di usia 30 tahun ini, aku memaksimalkan semua yang aku miliki untuk usahaku. Jadi yang dari awal kita memang cuma rumahan, sekarang kita sudah punya pabrik. Mungkin nggak terlalu besar, tapi aku sangat bersyukur karena pabrik kita pun sudah BPOM dengan mesin yang jauh lebih baik. Dan terus bisa berkreasi untuk ngebuat beberapa bisnis-bisnis baru ke depannya. Kalau kunci untuk bisa sampai saat ini, jujur sih banyak banget faktor X ya dalam hidup. Saya rasa setiap orang itu pasti akan memiliki kesempatan-kesempatan masing-masing. Tapi yang membuat
aku bisa sampai sini aku rasa adalah lebih ke konsistensi dan tekun aja. Jadi memang 4 tahun menjalankan dengan sepenuh hati dan memang dikerjakan setiap hari. Dari segi konsistensi termasuk kepercayaan, kemudian kualitas, kemudian juga untuk bisa tetap menjalankan dalam situasi apapun, lagi down, lagi bagus, karena memang hidup ya seperti itu. Kita harus bisa push terus, jalankan yang terbaik. Jadi kalau warisan dari orang tua sendiri sih, aku ada satu pelajaran yang paling penting. Jadi apapun yang dilakukan, selalu lakukan yang terbaik. Untuk hasilnya itu sudah di luar kemampuan kita. Dan apa yang kita kerjakan sebenarnya bebas, walaupun orang tua juga nggak memaksakan aku untuk berusaha. Jadi dari sekolah, walaupun dapet C, tapi aku udah melakukan yang terbaik, itu nggak apa-apa. Sama seperti usaha, yang penting itu dari yang kita bisa lakukan kan hanya berusaha yang sebaik-baiknya. Sama termasuk dengan pada saat DSC pun, aku juga sama. Aku upayakan yang terbaik, sisanya yang menentukan adalah para dekom, para juri, para mentor gitu. Kalau untuk titik terendah sih di 2023 ya. Jadi 2023 kita berkembangnya cukup pesat dari 2021 ke 2023. Kemudian tiba-tiba TikTok Shop tutup. Sedangkan pada waktu itu memang adalah sumber penjualan kami semuanya di situ. TikTok Shop tutup bersamaan dengan bulan pada saat kami mau pemindahan ke pabrik baru yang pindah dari Bali ke Tangerang dengan pabrik yang lebih besar. Kita juga pindahkan beberapa tim kita ke sini. Namun tiba-tiba TikTok Shop tutup dan omsetnya langsung nol. Dan itu jujur buat aku adalah salah satu masa terendah sih. Soalnya aku merasa aku ngecewain tim aku ngecewain semua yang bergantung sama aku pada waktu itu. Dan ya kita start dari nol lagi. Jadi kita pindah ke sini, kita mulai lagi kembali dari nol. Jadi 2023 seperti memutar ulang waktu kayak waktu 2021. Mulai lagi dari cuma 5 paket, 10 paket, pelan-pelan kembali lagi seperti sekarang. Tapi syukurnya 2025 kemarin kita sudah jauh melampaui 2023. Jadi untuk titik balik sendiri itu adalah pada saat kita coba melakukan live stream di beberapa platform. Dan di situ bisnis foundernya juga harus bersedia untuk mencoba dan untuk belajar. Jadi aku coba pelajarin untuk cara nge-live seperti apa, dan aku pun sendiri turun untuk bisa nge-live. Dan itu sangat-sangat ngebantu dari segi building trust. Kemudian di situ banyak banget bisa dapat insight. Jadi setiap hari pas kita sudah kirim produk, besoknya customer join lagi dan ngasih honest input, honest feedback. Jadi kita cepat banget untuk bisa perbaikan, dan mereka jadi trustnya itu langsung dengan kita, apalagi untuk produk makanan ya. Jadi mereka percaya sama kualitasnya, percaya sama transparansinya, percaya juga dengan tanggung jawab yang kita berikan, seperti itu. Jadi dulu itu hampir mayoritas semua penjualan kita dari live streaming. Tapi syukurnya karena customer sudah percaya dan memang mereka menggunakan produknya dan ngebantu juga. Sekarang untuk kontribusi live streaming jauh lebih kecil. Dan jujur dari aku sendiri, aku coba mengurangin karena aku nggak mau bisnisnya bergantung sama aku live streaming. Jadi aku lebih gimana cara ningkatin kemampuanku supaya bisnisnya sendiri bisa jalan tanpa harus aku selalu ada di situ. Kalau sekarang mungkin lebih dari setengah itu adalah customer repeat. Jadi yang dulu dari live stream kita bisa kontribusi 80% penjualan, 20% adalah repeat, sekarang udah kebalik. Jadi dari repeat ataupun memang customer tanpa live stream itu sudah 80%. Dan kontribusi dari live stream jauh lebih kecil. Sambil terus bikin produk baru, makanya kita jadinya bikin produk-produk baru untuk bisa melengkapi kebutuhan customer repeat kita ini. Kita mungkin starting dari 30.000 sampai 80.000-an untuk produknya. Inilah bumbu masak serbaguna kita, Lean Lab Dry Rub, bisa kalian pakai untuk berbagai macam masak. Kayaknya belajar sama lakukan yang terbaik sih. Jadi aku selalu berusaha untuk bisa belajar. Setiap orang yang kita temuin itu, setiap kesempatan ketemu orang saya gunakan untuk bisa belajar. Karena ada aja, bukan hanya pengetahuan secara bisnis, tapi mungkin pengalaman hidup yang bisa ngebantu supaya aku nggak harus melewati kesalahan yang sama. Dan dari segi yang terbaik, yang tadi saya sampaikan juga, maksudku terbaik itu apapun yang dilakukan secara input kita berikan yang terbaik dulu. Untuk outputnya kita hargai dan kita apresiasi apapun yang kita dapat. Kalau menurut aku sih mulai dulu, tapi kembali lagi yang paling penting mulai jualan dulu. Yang paling penting bisa jualan. Nanti untuk produksi, apalagi dengan sekarang banyak banget kan kita bisa maklon, kemudian dari segi industri apapun itu sudah banyak yang bisa menyediakan produknya. Jangan mulai dari produksi sendiri, jangan cuma mulai dari produknya, tapi mulai dari jualannya. Jadi kita coba cari tahu juga apa sih kebutuhannya. Dan sekarang kan sudah banyak, bisa dari affiliate, kemudian kita mau jadi reseller. Mulainya mungkin lebih baik dari situ, karena itu yang paling safe dan juga growth-nya bisa jauh lebih cepat.
Kemudian yang kedua itu harus tetap menjaga integritas dari kepercayaan dan tanggung jawab, karena pada saat kita berusaha atau menjadi entrepreneur itu bukan untuk jangka waktu yang pendek, tapi kita memang fokusnya untuk long term. Kita coba cari tahu dulu kebutuhannya itu apa. Jadi solving a problem sih. Jadi setiap produk yang kita mau lakukan, setiap divisi kita pasti ngecek juga emang ada kebutuhannya. Jadi bukan bergantung sama kebutuhan saya pribadi atau asumsi saya, tapi memang coba cari tahu kebutuhan yang ada di luar sana itu apa. Jadi untuk customer sendiri, aku senang banget ada banyak banget yang hubungin dan bahkan bisa ketemu in person. Jadi lagi jalan di airport waktu itu ada yang datengin, samperin terus bilang dia ternyata sering join live stream aku, sering pakai produknya dan dia bisa turun 20-an kilo, dan aku kayak wah itu keren banget. Dan bisa disamperin tiba-tiba kayak gitu tuh bener-bener nyadar ternyata yang aku bikin ini, yang aku usahakan selama ini ternyata memang ada hasilnya dan memang bener-bener bisa ngebantu dia. Dan cukup banyak yang memiliki success story, berhasil turun berat badan, atau ada yang keluarganya memiliki masalah kesehatan juga jadi lebih baik, dan itu buat aku jadi bensin tambahan untuk ya udah kita harus terus berkembang nih, terus bertumbuh. Jadi memang perusahaan sendiri dari produk itu kita memang memberikan dampak juga, jadi banyak yang kebantu dengan adanya produk ini. Kalau menurut aku sih sangat-sangat penting untuk bisa memiliki circle pertemanan yang baik. Pertemanan yang bakal ngebantu kita untuk bertumbuh, dimana pada saat kita ketemu kita bisa benar-benar open apa adanya dan juga memiliki kepercayaan satu sama lain, dan itu yang akan sangat ngebantu pada saat kita mau bertumbuh. Jadi support system ataupun juga untuk motivasi. Jadi pada saat kita susah ada yang ngedorong kita untuk lebih, pada saat kita seneng kita juga diingatkan bahwa oh ini up and down loh, harus tetap jaga core values kita yang dari awal, kemudian untuk bisa tetap konsisten untuk kedepannya. Bukan cuman peer to peer, tapi juga coba cari mentor. Karena kalau kita punya mentor, kita bisa melewati banyak kesalahan-kesalahan mahal yang sudah dijalani oleh mentor kita. Jadi nggak usah buang waktu untuk melakukan hal tersebut. Actually, menurut aku kalau memang mau cari mentor sebenarnya nggak sesusah itu. Yang penting kita mencoba. Sesimpel nge-DM seseorang yang kita mau jadikan inspirasi ataupun jadi mentor, kontak aja. Kak, boleh nggak minta waktunya untuk discuss? Dan aku yakin siapapun itu kemungkinan besar akan bilang iya. Kalau memang dia ada kesempatan, punya waktu, pasti akan mau ngebantu. Karena kita semua sangat senang kalau bisa give back. Karena kayak berkelanjutan gitu loh. Aku juga ada banyak yang ngebantuin aku bisa sampai titik ini. Dan itu mempermudah growth-nya. Jadi kalau memang ada yang mau minta tolong dibantu, aku pasti selama masih bisa akan coba bantu sebisanya. Jadi untuk Lean Lab sendiri aku berharap bahwa kita bisa terus bertumbuh. Tahun 2026 ini kita juga coba bikin divisi baru untuk healthy catering, dan kita bakal terus explore gimana caranya kita bisa memberikan lebih banyak solusi melalui produk kita, melalui kepercayaan yang sudah diberikan ke kita. Nah, buat teman-teman yang memang baru mulai usaha, dicoba aja, dijalanin, gak ada ruginya kok. Apalagi kalau memang yang masih muda, dijalankan aja, karena saya yakin semua itu pasti bisa. Yang penting kita tekun dan kita memang jaga integritas. Saya Jonathan, owner dari Lean Lab. Kami percaya bahwa diet itu tetap bisa enak dan gak harus nyiksa. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versimu.